mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, untuk memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Jemaat nyanyikan pujian ini. Tak cukup hanya untuk memuji, tak cukup hanya ku untuk memuji, hidup yang memuji, mengangkat suara untuk bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Tak cukup mulut yang bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Salam, Shalom. salam GTN, Salam miracle, salam Jesus, salam salam GTN. Selamat datang di Gereja Bethesda Sediakan The Miracle. Kita akan mulai ibadah raya kita yang pertama, dan kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar.
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Jamah dan penuhi tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir pulang membawa sukacita, pulang membawa perubahan dan juga pemulihan demi pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita bersama-sama menghampiri Tuhan lewat hadirat-Nya. Dan melalui pujian kita dapat menyembah Tuhan, ekspresikan diri kita yang terbaik buat Tuhan. Dan pada pagi hari ini, engkau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di tempat ini. Melalui hadirat Tuhan, kita menerima jemaat-Nya. Amin. Kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku.
Untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mari kita hampiri Tuhan dengan tanpa mulut kita. Hanya Engkau, hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Biar kami lebih mengenal Tuhan, mengenalmu melebihi harta bermulia. Kehendakmu bagianku, terjadilah surut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu,
Mari kita mengenal Tuhan lewat penyembahan kita lebih dalam lagi. Kami mengenalmu Tuhan lebih sungguh Tuhan, mengenal hadirat-Mu Tuhan. Jesus, tangan-Mu yang kuat menopangku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, Ku memilih yang terbaik, Ku berikan yang terbaik Tuhan. Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih dekatmu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih senangkan-Mu, Ku memilih tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Ku memilih di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Habibie Dia dengan hatimu yang tenang. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan, senang
Semua umat Tuhan di tempat ini bersama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sangat banyak umat Tuhan datang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama katakan haleluya. Lebih kencang lagi. Haleluya. Amin. Bersama-sama tepuk tangan. Lebih semangat dulu. Jangan kita bernyanyi dulu. Semua. Lebih kencang lagi. Kalau bisa di atas kepala. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja.
Kita mau menyatakan Tuhan kita hebat, amin. Hanya Dia yang berkuasa, yang berjaya dan ternama. Bersama, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya. Suara Tuhan, umat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bernama, Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Berkuasa di bumi di surga. Kau yang bertahta. Coba Tuhan nyanyikan. Dialah namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat. Mau mendengar suaramu dari tempat tahta yang maha tinggi. Mari kita satukan suara bersama. Betapa hebat. Amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita.
seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari jemaat nyanyikan pujian. Kalau ku Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kata, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. jemaat katakan bersama Dia. Ya bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam genggaman kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, Amin. hanya Yesus jawaban Mari kita bersama-sama menerima untuk firman Tuhan dan bersama para Bapak Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan iman lagi katakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dialah jawaban kita. Dialah yang senantiasa memegang hidup kita dan mengarahkan pada hal yang benar, yang baik. Dan rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita semua. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah ya Tuhan, memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Allah. Kami buka hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus jamah hamba-Mu dan setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Biar kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak kuasa kegelapan, roh iblis setan yang coba menghalangi kami mengerti tentang firman Allah. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkehendak di tempat ini ya Tuhan, urapi kami semua. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban.
Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Kita terus membahas tentang penguatan hubungan kita dengan Allah, dan pasti ketika kita kuat dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, pasti hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama kita juga semakin baik. Kuncinya adalah ketika kita melakukan satu kegiatan yang ingin atau rindu menyatakan kasih kepada Tuhan lebih dalam lagi, membangun hubungan yang semakin kuat, maka banyak hal yang akan kita nikmati bersama-sama. Saudara, Lukas 11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berarti saudara sekarang ini adalah salah satu anak Tuhan yang disebut berbahagia karena mendengarkan firman Allah. Sepakat katakan amin. Menuju pada kebahagiaan yang Allah inginkan dalam hidup saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, ada kata mendengarkan. Berarti ketika kita mendengarkan firman Allah, kemudian memeliharanya dengan tujuan kita melakukannya, maksudnya adalah kita memelihara firman Allah, kita mendengar firman Allah, kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Semua orang pasti pengen berbahagia. Saudara, saya tidak bertanya kepada saudara apakah pengen berbahagia. Pasti saudara, hidup saudara pasti pengen berbahagia. Faktanya, kita beribadah. Salah satu tindakan kita beribadah supaya kita menerima berkat dari Tuhan, dan kemudian saudara kita menikmati kebahagiaan. Semua orang pengen meraihnya. Kebahagiaan sejati menurut Rasul Lukas yang kita baca ini adalah ketika kita berusaha untuk mendengar dan kemudian mendengarkannya, bisa mendengarkannya. Saudara sudah berupaya dari rumah untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berupaya untuk mendengar firman Allah. Saatnya ketika kita membaca firman Tuhan, saudara sedang terlibat di dalam mendengarkan firman Allah, maka saudara masuk di hati kita dan mari kita pelihara dengan baik. Sama-sama katakan memelihara, 2, 3. Artinya memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Orang yang memelihara firman Allah maksudnya adalah orang yang mendengar kemudian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, berusaha untuk hidup dekat dengan Allah. Ini bicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Dan bahwa tanda-tanda seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin kuat dengan Tuhan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sementara Rasul Yohanes berkata demikian, saudara, jikalau kamu mengasihi aku ini adalah Tuhan. Dan Rasul Yohanes menangkapnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti perintah Tuhan tadi sama dengan mendengar, memelihara, melakukan firman Allah. Supaya kuat hubungan kita dengan Allah harus dimulai dengan mendengar. Seringlah kita mendengar firman Tuhan. Ayo sama-sama berkata, aku mau mendengar firman Tuhan. 2, 3. Setiap hari mendengar firman Allah setiap hari. Orang yang tidak mau mendengar orang lain, ini ke dalam hubungan kita satu sama lain, pasti hubungannya biasa-biasa saja. Ya, kalau kita tidak mau mendengar orang lain, hubungannya biasa-biasa saja, bahkan tidak baik hubungannya. Aku tidak mau mendengar apa yang dikatakan dia, sedang hubungannya tidak baik. Orang yang tidak kita dengar adalah orang yang mungkin tidak kita kenal. Itu bagi kita biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang yang mau berusaha untuk mendengar, saudara pasti punya kedekatan. Saya pengen mendengar cerita si A itu. Hari ini saudara, saya dimasukkan dalam grup literasi Dayak, dan tidak semua bisa ke situ. Ada beberapa orang penulis-penulis buku masuk di sana, dan rupanya saudara, saya tertarik apa yang disampaikan oleh beberapa orang dari para cendekiawan Dayak yang ada di Indonesia ini dikumpulkan di sana. Saudara, saya melihat kata-katanya bagus-bagus sekali, hebat-hebat. Rupanya juga ilmuwan dari Dayak ini hebat-hebat. Saya sendiri terkagum-kagum
ketika membaca ada sekitar 250-an anggota di situ, dan saya sendiri seperti kecil. Kenapa? Kok sepertinya yang saya miliki tidak ada apa-apanya dengan mereka ini. Saudara, hebat-hebat ketika mereka ini dalam kategori mendengar, dan mereka juga menyampaikan video-video pengajaran-pengajaran. Saya berusaha untuk mendengarkannya. Ketika ditulis begitu saya ingin membacanya, walaupun saudara kadang ada banyak kata-kata yang tidak saya pahami. Saudara yang kasih Tuhan, mendengar berarti saya menghormati beberapa orang yang penuh dengan kewibawaan, ilmunya, saudara, wawasannya dan sebagainya, karena pengen mendengar. Begitu pula ketika anak-anak kita pengen mendengar suara kita, orang tuanya, berarti ada hubungan yang baik. Aku kangen mendengar suara si A, si B. Saudara, ada hubungan yang baik. Saudara, bandingkan sekarang, maksud saya adalah aplikasikan hubungan kita dengan Allah. Saya pengen mendengar Allah berbicara dalam hidup kita. Pernahkah saudara berkata kepada diri sendiri, aku pengen mendengar suara Allah? Berapa lama saudara tidak mendengar suara Allah? Tetapi ketika ada satu kesempatan, aku pengen mendengar suara Allah, sesuatu yang baik, hubungan kita baik, semakin baik. Saudara dan kasih Tuhan, semakin sering mendengar, semakin sering memelihara firman Allah, semakin sering melakukan firman Tuhan, maka firman Allah itu dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, semakin membuat kita hidup baik. Dan di sanalah yang disebut, yang dimaksud berbahagia oleh Rasul Lukas ini. Ketika kita mendengar firman Allah dan melakukannya, maka disebut berbahagia. Beruntunglah kalau saudara disebut atau dalam kategori berbahagia. Berbahagia rupanya saudara bukan karena banyak harta. Berbahagia bukan karena pandai dalam ilmu tertentu. Tetapi Rasul Lukas mendefinisikan bahwa berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah. Karena bumi ini saudara, dunia ini, surga dan bumi ini saudara, itu karena firman Allah. Ketika Tuhan berkata jadilah, jadilah, jadilah di awal penciptaan, maka semuanya jadi. Saudara, berbahagialah kalau kita mendengar suara Allah, mendengar firman Allah. Ketika mendengar firman Allah, saudara, buka hati seluas-luasnya. Satu tanda bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah ketika kita mendengar, kita mengasihi Tuhan. Saudara, Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah menyatakan kasih kepada Allah? Salah satunya adalah mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Allah, terbukalah hati kita untuk apa yang akan disampaikan. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau mungkin kita bertanya, kalau melakukan firman Tuhan itu yang mana? Banyak sekali, saudara. Dan saya tidak menyampaikan semuanya, waktunya tidak cukup. Satu bagian saja saudara, supaya hubungan kita baik adalah ketika kita melakukan satu tindakan dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu adalah memang kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Hari ini saudara, satu bagian saja ketika kita mempererat hubungan dengan Tuhan adalah tentang kejujuran. Jujur. Ayo sama-sama katakan jujur. Firman Allah berkehendak dalam hidup kita ini adalah saudara, kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Allah. Dan hubungan yang baik itu adalah hubungan yang memiliki kejujuran. Kita jujur di hadapan Tuhan, kita ngomong apa adanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti menyatakan sesuatu yang baik atas kita. Hubungan saudara suami istri, di sana diletakkan satu dasar tentang kejujuran. Orang yang tidak percaya adalah orang yang mungkin di sana selintat-selintut, ya, karena ada ketidakjujuran. Tapi hubungan yang baik adalah hubungan tentang kejujuran. Ayo saudara kita baca dalam Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, ia atau Allah bergaul erat, hubungannya dekat. Semakin kita jujur dalam hidup ini, maka semakin Tuhan mendekat kepada kita. Semakin kita juga mendekat kepada Allah. Saya ulangi lagi, karena orang yang sesat, apakah artinya sesat? Saudara, yang menyimpang dari jalan Tuhan itu sesat. Entah dirinya sendiri atau membawa orang lain untuk menyesatkan, adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Orang yang jujur pasti pandai menjaga hubungan.
Setuju, katakan amin. Orang yang jujur pasti pandai menjaga hubungan dan jujur di hadapan Allah, dan tidak bisa kita membohongi Tuhan. Faktanya kita tidak bisa. Tuhan, kalimatnya yang benar adalah Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan ketika kita bohong pun Tuhan tahu. Tetapi kadang kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kadang pun kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Padahal sudah tahu. Mengapa demikian? Itulah manusia. Itulah saya dan saudara. Dalam Tuhan, orang yang jujur pasti pandai menjaga hubungan, pasti mampu menempatkan diri dengan baik dimanapun berada. Saat ibadah, saat belajar sekolah, saat bekerja, pandai untuk menempatkan diri, karena adalah dalam sifatnya itu ada nilai yang disebut kejujuran. Orang yang jujur adalah orang yang pasti pandai membawa diri, dan itu mempererat hubungan satu sama lain. Apalagi Tuhan sudah berkata, saudara, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Allah suka bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Jadi menurut saya Musa itu orang yang jujur. Menurut saya Daud itu adalah orang yang jujur walaupun pernah berbuat dosa. Saudara, bergaul erat. Petrus adalah orang yang jujur. Paulus orang yang jujur. Saudara, saya berdoa kita semua sekarang ini didapati Tuhan adalah orang-orang yang jujur, sehingga saudara, Allah bergaul erat dengan saya dan saudara. Setuju, sepakat, katakan amin. Apabila kita mampu bersikap jujur, memiliki kejujuran, akan menentukan dan menghasilkan hidup yang berkualitas. Ayo sama-sama katakan, orang jujur adalah orang yang berkualitas. 2, 3. Ayo yakin saudara, orang jujur adalah orang yang berkualitas. 2, 3. Itu adalah saya. 2, 3. Amin saudara. Orang yang jujur pasti tidak korupsi. Orang yang jujur pasti tidak akan mencelakakan orang lain. Orang yang jujur saudara pasti memberkati orang lain. Sepakat, katakan amin. Hubungan yang buruk itu adalah mempengaruhi sikap kehidupan orang-orang yang terlibat di dalam hubungannya pun. Saudara, sekarang memang harus kita pandai untuk mencari tempat di mana kita berkomunitas. Pergaulan yang buruk merusak biasanya baik. Hubungan-hubungan, saudara, kita lihat kalau ketemu dalam hubungan yang tidak baik, saudara segera lari dari sana dan cari tempat atau komunitas yang baik. Jangan saudara semakin dalam komunitas yang memiliki hubungan yang buruk itu, pasti akan terpuruk. Di sana kemudian muncullah kata sesat. Saudara, orang-orang yang demikian adalah orang yang tidak pandai menjaga hubungan. Tetapi kalau saudara mendapatkan kumpulan komunitas yang baik, saudara semakin ke sana, karena di sana orang-orang yang jujur berkumpul, saudara, dan bisa mengatakan hal yang baik di hadapan Tuhan dan sebagainya. Ketika kita mendapati orang-orang yang demikian, membuat hidup kita semakin berkualitas. Dan Tuhan ini utamanya. Tuhan semakin suka terhadap kita, sehingga hubungan kita semakin erat dengan Allah, semakin kuat dengan Tuhan. Saya berdoa kita semua yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini adalah orang-orang yang jujur. Setuju, katakan amin. Karena orang yang jujur, orang yang disukai Tuhan, hubungannya pasti dekat dengan Tuhan. Mazmur 5 dan 9 ini adalah keluh kesah dari Daud. Ketika mendapati keluarganya, ketika mendapati orang-orang di dekatnya, itu tidak jujur. Saudara, mendapati orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak dikenal Tuhan. Mazmur 5 ayat 9, ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Ini sedang berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Dalam bahasa saat cari-cari kerongkongan, tapi banyak yang diterjemahkan tenggorokan. Kerongkongan atau tenggorokan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini yang negatif. Saudara, Daud pernah berkeluh kesah di hadapan Tuhan, sebab perkataan mereka, orang-orang di sekitarnya, ada keluarga anak-anaknya juga, tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan,
Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Kenapa seperti ini? Saudara kasih Tuhan, ada peristiwa yang sangat mengagetkan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam kerajaannya. Peristiwanya ada dalam 2 Samuel 15 ayat 2 sampai 4. Sehingga Daud kemudian berkeluh kesah dalam Mazmur itu. 2 Samuel 15 ayat 2 sampai 4 ada peristiwa demikian. Maka setiap pagi berdirilah Absalom. Absalom itu adalah anak ketiga dari Daud. Dia adalah anak yang paling gagah yang dimiliki oleh Daud. Anak yang tampan sekali. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Namanya sebenarnya Absalom. Ab itu adalah abah, abi, bapak. Salom itu adalah damai. Bapaknya orang damai. Harusnya diharapkan demikian, tetapi terjadi sebaliknya. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar. Ini kata-kata yang tidak baik, tidak jujur. Saudara, ada kepentingan diri sendiri. Lihat perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Bapaknya sendiri. Maksudnya adalah, bapakku tidak mendengarkan engkau. Pegawai-pegawainya tidak mendengarkan. Seluruh istana tidak mendengarkan engkau. Ada kepentingan untuk diri sendiri. Kemudian saudara, ceritanya demikian. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini. Terjemahan lain, sekiranya aku diangkat menjadi raja di negara ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Saudara yang kasih Tuhan, Absalom ini memiliki hati yang kepentingan yang luar biasa. Nanti raja bukan dalam tangan dia, dan banyak hal. Saudara kasih Tuhan, dan Raja Daud bapaknya sendiri adalah raja yang sangat berkarisma dan semakin besar kerajaan itu. Tetapi rupanya ada hal yang tidak baik dalam pikiran dari Absalom ini. Saudara, setiap kali ada orang-orang yang mau datang menghadap kepada raja, maka dicegat di pintu gerbang. Kamu mau masuk ke istananya, mau ketemu dengan raja. Lihat, perkaramu itu baik, tetapi tidak didengar oleh raja. Padahal banyak orang sudah mendengar bahwa raja ini berhikmat, bapaknya berhikmat. Saudara, ada ketidakjujuran sehingga Daud, saudara, ketika setelah mengetahui peristiwa itu, dia berkeluh kesah. Mengapa seperti ini? Tenggorokan mereka, kerongkongan mereka ternganga. Saudara, mereka tidak jujur dan sebagainya. Mendapati demikian, hubungannya semakin jauh. Dan saudara, apa yang terjadi? Bahwa anaknya Absalom ini menghimpun kekuatan yang besar sehingga Daud terpaksa harus melarikan diri. Dan ketika melarikan diri inilah dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sesat, ada kesesatan. Tuhan tidak suka kepada orang yang lalim, orang yang sesat. Kejijikan, tadi kita baca, Amsal menulis, saudara, ini anaknya Daud yang lain, saudara, Salomo menulis bahwa sesat, kejijikan bagi Tuhan. Tapi Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, bahwa Absalom ini matinya bukan dibunuh orang lain, matinya karena kerongkongannya. Saudara kasih Tuhan, dia naik kuda, saudara, ada cabang pohon begitu ranting dan kepalanya tersangkut, tergantung dengan sendiri. Saudara kasih Tuhan, karena suka berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik. Pernahkah kita, ayo saudara, ini untuk kita semua, pernahkah saudara berkata-kata kepada, mengatakan sesuatu yang jelek, negatif terhadap pimpinan? Bagaimanapun itu adalah pimpinan saudara, entah di pekerjaan, entah di rumah tangga, entah dimanapun saudara, di sana ada otoritas yang lebih tinggi. Perhatikan,
Jangan biarkan saudara hubungan semakin jauh, semakin retak, semakin tidak baik karena muncul dari tenggorokan dan bibir kita perkataan-perkataan yang tidak baik. Ketika ada orang yang mengajak, ayo kita berbicara hal yang buruk terhadap orang lain, saudara, jangan biarkan saudara semua organ tubuh di dalam mulut kita ini tergerak untuk mengikuti perkataan yang tidak baik. Nah, kita katakan amin. Supaya hubungan kita semakin erat dengan Tuhan, saudara, semakin disukai Tuhan. Saudara, kasih Tuhan, kadang juga demikian, bahwa orang-orang yang suka membiasakan diri, membicarakan orang lain, saudara, sampai sepuas-puasnya. Hari ini, saudara, jangan sampai hubungan kita ini semakin menjauh gara-gara perkataan-perkataan kita. Ada ketidakjujuran dalam tindakan-tindakan kita. Sepakat katakan amin. Orang jujur adalah orang yang berkualitas. Sama-sama katakan demikian. 2, 3. Orang jujur adalah orang yang berkualitas. Semua perusahaan pasti, bukan hanya perusahaan, semua orang, semua lembaga mencari orang yang jujur. Setuju ya saudara? Mencari orang yang jujur. Dan orang yang jujur ini orang yang dari hari ke hari semakin tulus, hatinya itu tulus, dan hidupnya diwarnai dengan kebaikan Tuhan. Jangan seperti Absalom, anak Raja Daud, seolah-olah menjaga hubungan, mungkin berkata di depan bapaknya, aku mengasihi bapak, aku mengasihi raja. Tetapi faktanya di belakangnya, saudara, suka membicarakan orang lain, suka membicarakan orang yang dikatai aku mencintai. Apalagi suami istri, saudara. Ya, apalagi yang sedang berhubungan, mungkin pacaran, aku mencintai, tapi di belakangnya membicarakan istrinya, membicarakan suaminya, membicarakan tentang hal yang buruk, tentang orang lain dikasih. Saudara, stop itu dan kemudian kita mempererat hubungan. Kuncinya adalah saudara dengan Allah jujur di hadapan Tuhan. Dan ketika kita jujur di hadapan Allah, toh kita tidak bisa untuk mengelak tentang apa yang ada pada kita. Saudara terbuka di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengasihi kita. Maka itu akan berpengaruh dalam hidup kita. Pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang semakin hari semakin baik, semakin jujur. Dan orang-orang demikian adalah orang-orang yang menyenangkan. Setuju tidak saudara? Ketika saudara ketemu dengan orang yang jujur adalah orang yang menyenangkan. Setuju saudara? Beberapa hari yang lalu saya ke Batam, saudara, dan kata orang di Batam itu handphone, elektronik itu murah-murah. Kemudian kami keliling dalam satu tempat yang besar. Kalau saudara pasti pernah ke sana, ya ada sekitar Narita itu ya. Kemudian saya bertanya, iseng saja, tidak pengen beli. Cik, sama suaminya, Cik, kok betul ya di sini di Batam ini harga-harga ini lebih murah? Langsung ya lihat gitu ya. Agak lama dia sambil mengerjakan pasang screen itu ya. Sebenarnya sih enggak sih Pak. Sama Jakarta tempat lain ya selisih 50.000 lah, kadang lebih mahal di sini. Sudah betul ya? Ya betul, gitu ya. Saudara, saya jujur Pak, jujur. Kemudian tanya, Bapak dari mana? Saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Oh, dalam rangka apa Pak? Kunjungan tokoh-tokoh agama. Oh, Bapak kayaknya pendeta. Iya, untuk saya berkata jujur di hadapan pendeta. Wah, dan dikasih Tuhan. Dia berkata demikian. Rupanya tahu bahwa wajah ini ketahuan pendeta. Karena kalau tokoh agama yang lain kayaknya tidak cocok gitu ya. Cocoknya di pendeta. Saudara yang kasih Tuhan, dia kata untuk berkata jujur. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi akhirnya saya senang bergaul dengan mereka, dan saya panggil teman-teman. Ada banyak sekitar 30-an saudara. Panggil, sini bagus, barangnya bagus Pak. Bagus kan kok? Bagus Pak. Saya jujur juga. Saudara, dan kasih Tuhan akhirnya di situ saya tidak beli, tetapi mereka banyak yang membeli di situ. Saudara, kasih Tuhan, bukan karena ketidakjujuran tadi, tidak. Yang pandangan itu, tapi dijelaskan begini, kualitasnya begini, mungkin dari segi originalitasnya dan sebagainya. Si Koko ini menjelaskan secara detail, dan toko itu memang ramai. Saudara, kasih Tuhan,
orang yang jujur, orang yang semakin dikasih Tuhan. Kiranya hari ini kita didapati oleh Tuhan, orang-orang yang jujur, sehingga hubungan kita semakin dekat. Yang penting adalah hubungan kita semakin kuat, semakin dekat, maka orang-orang di sekitar kita akan mendapati suka terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak berdiri bersama-sama. Mari kita semua menaikkan pujian Bapakku yang baik. Kita mencintai Tuhan, biar kita semua juga semakin dikasih Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita semua, saudara, semakin suka mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, dari hati saudara, sangat bercinta, lebih dari segalanya dalam hidupku. Bapakku yang baik, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Allah kita Allah yang sangat baik, mari terus mengasihi Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku lebih dari segalanya di dalam hidupku. Nyatakan dari hati saudara, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Kau rupanya erat dengan Allah kita. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu dalam hidupku. Terus berdoa padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu dalam hidupku. Padamu, Yesusku, Kau segalanya. Allah sangat mengasihi saudara-saudara. Allah sangat memperhatikan kita semua. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah mengasihi Tuhan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Allah. Biar kita menuruti kebenaran firman Allah, sehingga kita disebut orang yang mengasihi Tuhan. Allah kita sangat mengasihi, Allah yang sangat melindungi, memperhatikan kita.
Tuhan Allah berkarya dasar atas hidup kita semua. Ayo saudara bangun hubungan yang lebih erat, kuat dengan Tuhan. Karena Bapa kita, Bapa yang sangat baik. Tahu di hati kita, tahu dalam pikiran kita, Bapa kita sangat baik. Sehingga kita juga harus mengasihi Tuhan. Bersyukurlah kalau kita semua dikasih Tuhan hari ini. Bersyukurlah kalau kita mendengar firman Allah. Karena orang yang mendengar disebut orang berbahagia. Bila kita bisa mencapai itu, terus mendengar firman Tuhan dengan kasih, telinga pendengaran kita pasang kuat untuk firman Allah, dan kita bisa melakukannya, dan kasih Tuhan terus menimpa atas hidup saudara dan saudara. Pandang Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Allah, kita pujikan Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Dari hati kita, Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. terima kasih ya Tuhan. Padamu, Yesusku, segalanya. Selalu nyata dalam hidupku. Kau pernah berarti baganya. Yesusku, Kau Sebab Tuhan yang mengasihi Allah. Allah sudah sangat mengasihi saudara-saudara. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir kasih Tuhan. Maka saudara kita lebih menyatakan kasih di hadapan Allah. Sebab Dia Allah bergaul erat dengan orang yang jujur. Biar kita semua semakin hari memiliki
memiliki kejujuran kepada Tuhan, kepada sesama kita. Saudara yang kasih Tuhan, bagi yang rindu di sekitar kita adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami berdoa, hamba berdoa, kiranya semakin hari kami semakin didapat Tuhan. Kami memiliki kejujuran, hati kami penuh dengan ketulusan hati. Ketika menyembah Tuhan, ketika kami harus berhubungan satu sama lain, Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, orang-orang yang jujur di sekitar kami. Dipatahkan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mempengaruhi dan ada ketidakjujuran, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari hidup kami semakin baik, semakin menyenangkan, semakin berkualitas. Hidup kami semakin menjadi berkat bagi rumah tangga kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, hidup kami diperbaharui. Kami menjadi berkat di dalam pekerjaan kami. Kami menjadi berkat di dalam pergaulan kami. Dan kami semua disebut berbahagia. Bapa di surga, kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat ilahi atas kami semua. Kami mendengar firman Tuhan dan kami terus akan melakukan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Kami serahkan persembahan kami dengan penuh kerelaan ya Tuhan. Kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap keuangan yang kami serahkan, bahkan pemikiran, ide-ide, banyak hal yang kami berikan untuk pelayanan, kami serahkan dengan penuh sukacita. Dan setiap harta benda yang ada pada kami, keuangan yang ada pada kami, ya Tuhan Allah memberkati, sehingga kami terus bisa bertanggung jawab mempergunakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, dan saya memberikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dengan persembahan kita bersama-sama. Karena Tuhan kita baik, amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Bersama-sama kita nyanyikan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Bersorak Tuhanku luar biasa. Haleluya. Bersorak Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suara puji namamu, bernyanyi bagi Semua umat Tuhan bernyanyi. bersukaku melompat lagi. Yesus kau di dalamku, Rayakan. merayakan kasih-Mu. Angkat suara puji namamu, bernyanyi bagimu. Bersukaku melompat lagi. Yesus kau di dalamku, rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Dan diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bila apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Apakah ada pengumuman? Kami persilahkan.
Ya, itu disampaikan saudara, dan gereja membuka kesempatan bagi saudara yang mau terlibat pelayanan di gereja ini. Silakan menghubungi kami. Apa yang menjadi keinginan saudara untuk pelayanan di bagian apa bisa kami nanti arahkan di tempat ini. Kemudian jaga kesehatan, karena saya mendengar juga menerima beberapa dari jemaat kita, bukan beberapa, banyak, termasuk ada singer-singer kita ini lagi sedang tidak enak badan, dan untuk itu saudara jaga kesehatan terus dalam keluarga kita dan sebagainya. Kemudian minggu depan itu minggu kelima, hari ini kita berbatik ria. Minggu depan kita pakai baju bukan tradisional, baju nasional, baju adat. Silahkan, saya sudah beli kemarin adat dari Riau, nanti akan saya pakai, saudara ya. Karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Setuju, katakan amin. Yang bangga jadi orang Indonesia, lebih katakan saudara. Saudara, kita pakai baju adat, baju nasional. Silakan. Yang tidak punya, tetap saudara datang ibadah dan kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan pulang diberkati Tuhan. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran. Kami pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati.